Oke, kita masuk ke perhitungan pasalon MPK ASIS SMA Negeri 74 Jakarta. Mungkin diharap para pasalon menghidupkan kameranya dan mengganti namanya menjadi pasalon, ketua MPK atau wakil MPK 1 atau 2. Disesuaikan pasalon, ketua MPK atau wakil MPK 1 atau 2. Boleh disesuaikan dulu pasalon untuk on kamera. Oke, kita masuk ke perhitungan. Pertama, kita masuk ke kelas 10 MIPA 1. Dari yang certain bisa diganti untuk persennya menjadi dari angka. Sebelum kita menghitung suara ya, mungkin kita bisa tanya-tanya dulu nih kepada pasalon, ketua MPK, wakil ketua MPK, serta OSIS yang kemarin sudah mengikuti debat. Gimana perasaan kalian untuk menghadapi hari ini? Dan pastinya kita bakal tahu nih jawaban pilihan dari warga SMA 74 Jakarta yang akan melanjutkan posisi kami nanti. Betul banget. Mungkin kita coba tanya dari pasangan MPK 1 nih ketuanya. Ada Jasmine Sabrina. Gimana nih Jasmine menunggu perhitungan suara? Perasaannya Jasmine? Ya, suara aku kedengeran kan ya? Halo? Kedengeran Jasmine. Oke. Kayak kita keputus nih jaringan. Para paslon tunggu sebentar lagi di unmute dari hostnya. Ya, mungkin kita ke wakilnya Jasmine. Ada Alfio Kadui. Mungkin Alfio Kadui bisa menceritakan perasaannya untuk sekarang. Maaf, sebelumnya suaraku sudah terdengar atau belum? Dengar. Oke. Perasaan aku sejujurnya deg-degan pastinya, terus kayak kepo juga siapa nih yang bakal nanti bakal bakal jadi the next Kak Anira dan Kak Sasha mungkin. Jadi kayak penasaran tapi deg-degan juga. Mungkin itu. Oke, deg-degan ya. Pasti bakal deg-degan. Ada pasti penasaran banget siapa yang bakal terpilih nantinya. Bener banget. Oke, Lanjut. Setelah kita koordinasi, udah bisa kita lihat dari angka, Hasil bukan suara. persen lagi suaranya. Mungkin kepada Multimedia, boleh coba di share screen. Ya. Oke. Oke. Baik.
Oke, kita bacain hasil suara dari kelas 10 MIPA 1. Untuk pasangan MPK 2 mendapat suara 23. Dan untuk pasangan calon MPK 1 mendapat suara 9. Selanjutnya kita lanjut ke OSIS. Baik, kita ke pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS dari 10 MIPA 1. Kita lihat untuk pasangan calon OSIS 1, yaitu Raisa Aurelia dengan Muhammad Keiko, mendapat 28 suara. Dan untuk pasangan calon OSIS 2, Adinda Lintang dengan Melisha Sesi mendapat 4 suara. Kita lanjut ke pencoblosan 10 MIPA 2. Oke, kita masuk ke 10 MIPA 2. Pasangan calon MPK 2, Fairuza Nurul Izati dan Alena mendapat suara 23 suara. Dan pasangan calon MPK 1, Jasmine Syabrina dan Alfioka 11 suara. Baik, kita lanjut ke OSIS. Untuk OSIS dari 10 MIPA 1, untuk pasangan calon OSIS 1, Raisa Aurelia dengan Muhammad Keiko mendapat 25 suara. Sedangkan untuk pasangan calon OSIS 2, Adinda Lintang dengan Melisha Sesi mendapat 9 suara. Oke, kita lanjut ke 10 MIPA 3. Pasangan calon MPK 2 mendapat 29 suara dan pasangan calon MPK 1 mendapat 7 suara. Baik, kita lanjut ke pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS dari 10 MIPA 3. Untuk pasangan calon OSIS 1, Raisa Aurelia dengan Muhammad Keiko mendapat 27 suara. Sedangkan pasangan calon OSIS 2, Adinda Lintang dengan Melisha Sesi mendapat 9 suara. Oke, gimana? Dari IPA, udah ketahuan belum nih siapa pemenangnya? Jauh ya, tapi ini Baru. masih 10 dan masih IPA. Kita masih punya IPS. Bener banget. Oke, kita masuk ke IPS. 10 IPS 1. Oke. MPK 2 mendapat 28 suara dan pasangan calon MPK 1 mendapat 7 suara. Baik, kita lanjut ke OSIS. Untuk OSIS, pasangan calon OSIS 1, Raisa Aurelia dengan Muhammad Keiko mendapat 22 suara. OSIS 2, Adinda Lintang dengan Melisha Sesi mendapat 13 suara. Oke, sekarang kita lanjut ke 10 IPS 2. Ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke 10 IPS 2, yaitu pasangan calon MPK 2 mendapat 35 suara dan pasangan calon MPK 1 mendapat 5 suara. Baik, kita lanjut ke OSIS. Dari 10 IPS 2, untuk pasangan calon OSIS 1, Raisa Aurelia dengan Muhammad Keiko mendapat 23 suara. Dan pasangan calon OSIS 2, Adinda Lintang dengan Melisha Sesi mendapat 17 suara. Baik, sekarang kita lanjut ke 10 IPS 3. Oke, pasangan calon MPK 2 mendapatkan 31 suara dan pasangan calon MPK 1 mendapatkan 7 suara. Baik. Baik, kita lanjut ke pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS dari 10 IPS 3.
Untuk pasangan calon OSIS 1, Raisa Aurelia dengan Muhammad Keiko mendapat 24 suara. Dan pasangan calon OSIS 2, Adinda Lintang dan Melisha Sesi mendapat 14 suara. Oke, kita lanjut ke 10 IPS 4. Pasangan calon MPK 1 mendapatkan 7 suara dan pasangan calon MPK 2 mendapatkan 29 suara. Baik, untuk pasangan calon dan wakil ketua OSIS nomor urut 1 mendapat 21 suara dan pasangan calon OSIS 2 mendapat 15 suara. Nah, kelas udah selesai nih ya, IPA dan IPS. Betul. Mungkin panitia boleh bantu lagi menghitung suara sebelum kita lanjut ke kelas 11-nya. Ya. Gimana nih para pasangan? Deg-degan gak nih suara dari kelas 10-nya? Udah kita hitung. Iya. Tapi ini belum selesai ya. Ini masih kelas 10, masih ada kelas 11 dan juga masih ada kelas 12. Iya. Masih ada kelas 11 dan 12. Jadi jangan ada yang senang hati dulu atau merasa dia yang menang dulu nih atau dia yang kalah nih. Jangan kayak gitu dulu karena masih ada kelas 11 dan juga kelas 12. Oke. Mungkin dari panitia udah ada kalkulasinya untuk yang kelas 10. Ya. Baik, baik. Oke, sekarang kita lanjut penghitungan suara dari kelas 11. Tim panitia boleh di-share screen? Oke. Ya. Kita masuk ke 11, MIPA 1. Ya. Pasangan calon MPK 1 mendapatkan 14 suara dan pasangan calon MPK 2 mendapatkan 21 suara. Baik, untuk pasangan calon OSIS 1 mendapat 26 suara dan pasangan calon OSIS 2 mendapat 9 suara. Kita lanjut ke 11 MIPA 2. Oke, untuk 11 MIPA 2, pasangan calon MPK 1 mendapatkan 9 suara dan pasangan calon MPK 2 mendapatkan 29 suara. Ya, kita ke pasangan calon OSIS 1 mendapat 33 suara dan pasangan calon OSIS 2 mendapat 5 suara. Baik, kita lanjut ke kelas 11 MIPA 3. Ya, pasangan calon MPK 1 mendapat 3 suara dan pasangan calon MPK 2 mendapat 38 suara. Kita ke pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS. Untuk pasangan calon OSIS 1 mendapat 28 suara dan pasangan calon OSIS 2 mendapat 13 suara. Ya, kita ke 11 IPS 1. Oke. Kita masuk ke 11 IPS 1, pasangan calon MPK 1 mendapat 12 suara dan pasangan calon MPK 2 mendapat 20 suara. Ya, kita lanjut ke pasangan calon OSIS 1 mendapat 19 suara dan pasangan calon OSIS 2 mendapat 13 suara. Selanjutnya, kita masuk ke kelas 11 IPS 2. Ya, pasangan calon MPK 1 mendapat 15 suara dan pasangan calon MPK 2 mendapat 22 suara. Ya, selanjutnya pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS. Untuk pasangan calon OSIS 1 mendapat 26 suara
Dan pasangan calon OSIS 2 mendapat 11 suara. Kita lanjut ke 11 IPS 3. Oke, untuk 11 IPS 3, pasangan calon MPK 1 mendapat 17 suara dan pasangan calon MPK 2 mendapat 12 suara. Selanjutnya, pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS. Untuk pasangan calon OSIS 1 mendapat 17 suara dan pasangan calon OSIS 2 mendapat 12 suara. Baik, selanjutnya kita masuk ke kelas 11 IPS 4. Untuk pasangan calon MPK 1 mendapatkan 12 suara dan pasangan calon MPK 2 mendapatkan 16 suara. Ya, selanjutnya, pasangan calon OSIS 1 mendapat 21 suara dan pasangan calon OSIS 2 mendapat 7 suara. Sekarang kita ke kelas 12 ya. Tadi kita udah kelas 10, udah kelas 11. Benar banget, udah 2 angkatan nih kita hitung suaranya. Kakak-kakak Betul. panitia bisa dibantu? Oke. Oke. Gimana nih? Keiko, ada Keiko di sini yang paling ganteng sendiri. Boleh nih. Gimana nih perasaannya? Tinggal 1 angkatan lagi nih kita hitung suaranya. Menurut saya deg-degan sih Kak. Jujur deg-degan dari kemarin juga sampai sekarang deg-degan sih Kak. Hasilnya gimana? Semoga aja yang terbaik Kak. Oke. Calon deg-degan dan pastinya rasanya campur aduk karena takut gimana hasilnya nanti. Oke, tadi udah Keiko. Kita coba tanya lagi ke yang lain. Mungkin dari Melisha. Gimana Melisha untuk perasaan Melisha sendiri? Perasaannya deg-degan juga sih sebenarnya. Gimana ya? Antara sedih sama seneng juga gitu. Mungkin siapa nanti yang kepilih itu yang terbaik sih. Jadi apapun hasilnya pasti Malaysia akan terima ya. Tapi jangan pesimis dulu, jangan pesimis dulu. Kita masih ada angkatan kelas 12, kita masih ada guru-guru juga, dan pastinya warga sekolah lainnya. Jadi kita belum tahu nih hasil akhirnya seperti apa. Oke, mungkin di sini lagi kalkulasi untuk jumlah dari kelas 10 dan kelas 11. Kita coba tanya lagi kan ya ke pasangan yang lain. Di sini ada Raisa. Gimana Raisa? Mungkin pertanyaan buat Raisa agak sedikit berbeda nih. Kita nanyanya mungkin lebih ke arah kesan kamu kemarin udah ngelewatin debat dan ditanya sama seluruh warga sekolah, pertanyaan-pertanyaan dan juga mosi debatnya. Mungkin kamu mau cerita sedikit gimana kesan kamu untuk kemarin debat? Baik, izin jawab Kak. Kalau dari aku kemarin debat beneran deg-degan. Terus dengan debat itu aku jadi ini sih, menurut aku dengan cara debat itu aku bisa naik booster kepercayaan dirian aku, dan aku juga jadi bisa lihat nih ke depannya MPK OSIS gimana, apa masalah-masalah yang bakal ditangkap gitu oleh MPK OSIS gitu sih Kak. Oke, pastinya walaupun kemarin debat deg-degan, pastinya ada hikmah di balik itu ya. Kayak kamu bisa melihat sepertinya OSIS itu akan kerja seperti apa aja permasalahannya, dan juga mungkin improvisasi untuk nanti jabatan berikutnya bisa dibenarkan. Oke, kita selanjutnya mungkin bertanya sama Adinda. Adinda gimana nih kesan kamu kemarin mengikuti debat? Apakah ada beberapa kesan yang kamu rasakan kemarin?
Jujur sih deg-degan sih Kak. Sama kayak yang lain juga kayak eh tapi dapat pengalaman baru sih kayak ngobrol sama guru sama teman-teman yang lain juga pas hari itu. Oke. Oke, terima kasih ya Dinda. Kita next coba kita tanya kesannya ke Alena. Karena mungkin kalau kalau Alena ini kalau kita lihat-lihat ini kan sepertinya introvert ya. Sedangkan kemarin ini mungkin bisa dibilang kamu keluar dari zona nyaman kamu di mana kamu debat dan berbicara di depan publik. Gimana nih kesan kamu untuk kemarin debat Alena? Izin jawab, kalau dari aku sendiri, aku nggak beda jauh sih sama kesan dan pesan dari teman-teman yang lain. Aku juga deg-degan, apalagi itu kan di depan orang banyak yang nonton. Tapi aku juga punya pengalaman baru, jadinya bisa ikut berpikir kritis bareng teman, bareng pasangan calon aku, Izati. Terus juga bisa sama-sama ngikutin debat yang belum pernah seperti itu sebelumnya. Itu aja Kak dari aku. Iya, benar banget. Oke, tadi kita udah denger nih kesan dan perasaan para pasalon. Sekarang kita masuk nih ke perhitungan angkatan terakhir, yaitu kelas 12. Kita masuk ke kelas 12, MIPA 1. Oke, untuk pasangan calon MPK 1 mendapatkan 7 suara, dan pasangan calon MPK 2 mendapatkan 31 suara. Baik, kita lanjut ke OSIS. Untuk pasangan calon OSIS 1 mendapat 30 suara dan pasangan calon OSIS 2 mendapat 8 suara. Baik, sekarang kita lanjut ke kelas 12, MIPA 2. Untuk pasangan calon MPK 1 mendapat 7 suara dan pasangan calon MPK 2 mendapat 26 suara. Untuk pasangan calon OSIS 1, pasangan calon OSIS 1 mendapat 27 suara dan pasangan calon OSIS 2 mendapat 6 suara. Oke, kita lanjut ke kelas 12 MIPA 3. Pasangan calon MPK 1 mendapat 15 suara dan pasangan calon MPK 2 mendapat 23 suara. Selanjutnya, untuk pasangan calon OSIS 1 mendapat 32 suara dan pasangan calon OSIS 2 mendapat 6 suara. Selanjutnya, dari kelas 12 IPS 1, pasangan calon MPK 1 mendapatkan 4 suara dan pasangan calon MPK 2 mendapatkan 28 suara. Baik, selanjutnya ke OSIS 1 23 suara dan OSIS 2 mendapat 9 suara. Baik, selanjutnya kita masuk ke kelas 12 IPS 2. Untuk pasangan calon MPK 2 mendapatkan 6 suara dan pasangan calon MPK 1, pasangan calon MPK 1 mendapatkan 6 suara dan pasangan calon MPK 2 mendapatkan 23 suara. Baik, selanjutnya pasangan calon OSIS 1 mendapat 19 suara dan pasangan calon OSIS 2 mendapatkan 10 suara. Baik, kita lanjut ke dua kelas terakhir. Selanjutnya ada dari 12 IPS 3.
Ya, pasangan calon MPK 1 mendapatkan 17 suara dan pasangan calon MPK 2 mendapatkan 12 suara. Selanjutnya kita masuk ke pasangan calon OSIS. Pasangan calon OSIS nomor urut 1 mendapatkan 17 suara dan pasangan calon OSIS 2 mendapatkan 12 suara. Selanjutnya kita masuk ke suara kelas 12 IPS 4. Pasangan calon MPK 1 mendapatkan 9 suara dan pasangan calon MPK 2 mendapatkan 24 suara. Baik, selanjutnya pasangan calon OSIS 1 mendapat 23 suara dan pasangan calon OSIS 2 mendapatkan 10 suara. Oke, udah selesai nih, Sya. Dari anak-anak udah. Udah. Tinggal dari guru, karyawan, dan staf. Iya. Sebentar, kita lagi Suara siapkan. dari Bapak Ibu guru. Ini yang menentukan ya. Betul. Yang menentukan nanti siapa yang akan menang untuk pencoblosan pemilu raya tahun ini. Para panitia ini lagi sibuk nih, ngitung suara, lagi totalin siapa Iya. nih yang bakal menang. Betul. Pastinya kita perhitungan pastinya teliti dan juga kita transparan seperti yang tadi kita sudah sebutkan. Benar banget. Jadi ini perhitungannya mungkin membutuhkan beberapa waktu ya. Iya, betul. Oke. Kita langsung aja lanjut. Terakhir nih, Sya. Baik. Suara dari Bapak, Ibu guru, dan staf yang cantik dan ganteng. Bapak-bapak, Ibu guru kita. Ya. Yang mungkin Yang untuk MPK. luar biasa. Nah, kita masuk ke pasangan calon MPK 1 mendapatkan 18 suara. Dan pasangan calon MPK 2 mendapatkan 22 suara. Baik, selanjutnya untuk pasangan calon OSIS 1 mendapatkan 19 suara dan pasangan calon OSIS 2 mendapatkan 21 suara. Betul sekali. Akumulasi sampai saat ini mungkin yang golput itu kurang dari 10 nih Sya tahun ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi Iya. udah sebagian besar ya. Sebagian besar memilih di pemilu raya tahun ini. Keren banget. Pesta demokrasinya berarti berhasil ya Sya di tahun berhasil, ini. dan pastinya dengan ini kan berarti hampir ya SMA Negeri 70 Jakarta ini berpartisipasi. Benar banget. Menggunakan hak suaranya dalam Betul. pemilu raya 2021. Sebentar, kita tunggu sebentar. Panitia lagi mau ngerekap nilainya supaya teman-teman bisa ngelihat juga hasil jumlahnya berapa. Oke. Mungkin tadi kita udah tanya-tanya ke pasalon. Betul. Aku tuh juga kepo nih ke para pemilihnya. Apa sih yang mereka lihat dari pasalon ini? Oke. Yang kalian pilih tuh yang kayak gimana sih sebetulnya? Kita bisa naik kayak gitu ya. Audiensnya ya berarti. Oke, di sini ada Ahmad Adnan sebagai perwakilan audiens nih. Mungkin Ahmad Adnan boleh menyampaikan bagaimana kesan dan pesan di saat mengikuti pemilu raya dan kriteria apa sih sebenarnya yang kamu cari untuk memilih pemimpin di periode selanjutnya. Ahmad Adnan, boleh on mic? Mohon maaf Kak, jaringan saya lagi putus-putus, boleh tolong mengulangi kembali? Terima kasih Kak. Oke, Adnan boleh kasih tahu nih pesan dan kesannya dalam mengikuti pemilu raya tahun ini dan kriteria apa nih sebenarnya yang kamu cari dari seorang pemimpin? Baik, saya izin menjawab. Kalau menurut pandangan saya sendiri, saya mau melihat pemimpinnya itu kreatif, mempunyai
ide-ide yang lebih kreatif kembali atau ide-ide yang lebih bagus dan mempunyai gagasan-gagasan yang lebih banyak kembali, dan juga mempunyai pemimpin yang tegas, intinya tegas kepada anggotanya. Itu saja, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Ahmad Adnan. Nah, sebenarnya aku juga penasaran nih. Saya juga penasaran sama guru-gurunya nih, guru-guru SMA Negeri 74 Jakarta. Bagaimana tanggapannya terkait pemilu raya tahun ini? Nah, di sini kita bisa lihat ada Bapak Sigit. Bapak Sigit Nuryadin yang sudah siap sedia. Pak Sigit, kita bisa ngobrol sebentar, Pak? Nah, iya, Bapak boleh nih menyampaikan pesan dan kesannya selama mengikuti pemilu raya tahun ini dan harapan Bapak untuk pemimpin selanjutnya itu seperti apa sih, Pak? Dipersilakan. Tunggu sebentar. Sudah terdengar belum suara Pak Sigit? Sudah, Pak, sudah. Iya, soalnya bentar ya. Ya gimana Anira? Bisa diulang. Gimana Anira? Bisa diulang? Ya gimana Anira? Mohon maaf. Bisa diulang. Oke, Pak. Sekarang kita mau minta nih perwakilan tanggapan dari Bapak Ibu Guru terkait pemilu raya tahun 2021 dan harapan Bapak nih untuk pemimpin MPK OSIS di periode selanjutnya. Silakan kepada Pak Sigit. Kalau boleh tahu berapa persen perolehan suaranya dari total kurang siswa lebih dan tahun ini pemilihan suara hak suara digunakan sebesar 95% digunakan oleh warga SMA Negeri 74 Jakarta, Pak. 95% ya, baik. Sudah ketahuan siapa menangnya? Lagi dihitung nih Pak, lagi kita akumulasi semua datanya. Ya baik, alhamdulillah, terima kasih pada MPK OSIS ya yang telah melaksanakan kegiatan pemilu raya dengan jurdil ya, jujur dan adil, mengedepankan asas tertutup ya, artinya kita memakai Google Form ya, sudah 2 tahun ini kita melaksanakan pemilihan atau pemilu raya dengan Google Form ya, mudah-mudahan diharapkan dari 95 suara yang masuk, artinya seluruh warga sekolah mendukung proses pemilu raya ya, siapapun nanti yang menjadi ketua MPK dan ketua OSIS terpilih, tentunya harapan kita semua dapat menjalankan tugas dengan tanggung jawab ya, kemudian menjalankan program-programnya dengan baik, bersinergi dengan sekolah, kemudian dengan seluruh siswa, orang tua tentunya dan kepala sekolah. Kemudian Bapak harap pada pengurus OSIS dan pengurus MPK yang baru ya bisa membentuk ketua OSIS dan ketua MPK yang baru bisa membentuk kepengurusannya agar lebih solid lagi dengan sekbid-sekbidnya. Kemudian tentunya menjadi suri teladan OSIS sebagai panutan dari seluruh siswa SMA Negeri 4 Jakarta. Bapak harap itu ya bisa dijalankan oleh pengurus MPK dan pengurus OSIS yang baru. Selamat pada pemenang, beban tugas dan tanggung jawab kalian dengan program-program kalian agar bisa dilaksanakan dengan maksimal. Tentunya didukung oleh satu tim yang kuat ya. Satu tim yang kuat. Ya. Terima kasih dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sigit. Semoga harapan dan suara dari Pak Sigit bisa mewakili guru-guru dan harapan dari guru-guru SMA Negeri 74 Jakarta. Oke, Kakak Panitia gimana? Datanya sudah siap? Belum, lagi sebentar lagi. Oke. Sebentar lagi kita akan menyaksikan atau menampilkan hasil suara dari SMA Negeri 74 Jakarta.
Baik. Ya. Sambil menunggu mungkin Oke. Sambil menunggu hasil penghitungan suara yang lagi dibuat oleh panitia, kita dengerin lagi nih harapan dan tanggapannya dari Pemilu Raya 2021 dari warga SMA Negeri 74 Jakarta yang mungkin bisa diwakili oleh di sini ada Haidar Utsman Raffi, ini dari kelas 10 ya. Iya. Dari kelas 10. Mungkin bisa nih tanggapan Haidar mengenai Pesta Demokrasi tahun ini dan juga harapannya untuk ketua OSIS, wakil dan juga ketua MPK dan wakilnya. Mungkin kepada Haidar, apakah bisa on mic? Siap, izin menjawab, Kak. Harapan aku itu semoga kedepannya lebih lebih bagus lagi gitu, lebih kreatif lagi, terus bisa berkomitmen sama visi dan misinya, Kak. Gitu. bener banget yang lebih baik ya pastinya. Dan tadi ada kalimat yang perlu digarisbawahi adalah komitmen dengan visi misinya. Betul, karena itu pada warga SMA Negeri 74 Jakarta tentang Betul. dan pastinya warga-warga SMA Negeri 74 Jakarta ini mengharapkan, menunggu komitmennya dan juga hasilnya dari visi misi tersebut. Iya. Karena itu kayak janji-janji ya, janji-janji seorang pemimpin. Jadi harus dijalankan dan ditepati. Sudah panitia? Oke, panitia sudah menunjukkan jempolnya. Berarti sudah siap untuk di-share screen? Oke, udah. Mungkin sudah. Oke, panitia boleh? Duh, kok aku yang deg-degan? Iya, sama. Aku juga deg-degan. Baik, kita izin spotlight. Panitia Pemilu 74 2021 ini yang testing. Apakah bisa di spotlight ya? Iya, bentar lagi. Harap menunggu. Share screen-nya sudah lagi loading. Deg-degan nggak sih? Oke. Nah, hasil Pemilu Raya 2021 SMA Negeri 74 Jakarta. Untuk slide pertama ya, akumulasi untuk total dari MPK 1, MPK 2 dari kelas 11 sampai kelas 12. Betul. Dari Anira bisa membacakan angka kelas 10-nya. Iya. Dari kelas 10-nya total akumulasi MPK 1 mendapatkan 53 suara dan MPK 2 mendapatkan 198 suara. Untuk OSIS 1 mendapatkan 170 suara dan OSIS 2 mendapatkan 80 suara. Di angkatan kelas 10 yang menang adalah MPK 2 dan OSIS 1. Baik, kita lanjut ke kelas 11 MIPA dan juga IPS. Oke, izinkan saya membaca. Untuk MPK 1 mendapatkan 82 suara, MPK 2 mendapatkan 158 suara, OSIS 1 mendapatkan 170 suara, dan OSIS 2 mendapatkan 70 suara. Kalau kita lihat dari akumulasi kelas 11 IPA dan juga IPS, MPK 2 dan OSIS 1 adalah pemenangnya. Betul sekali. Terakhir, di sini kita juga sudah bisa melihat bahwa MPK 1 mendapatkan suara 65 dan MPK 2 mendapatkan suara 167.
Selanjutnya untuk OSIS 1 mendapatkan 171 suara dan OSIS 2 mendapatkan 61 suara. Dari 3 angkatan ini terlihat mutlak bahwa MPK 2 yang memenangkan pemilu raya tahun ini dan OSIS 1 yang memenangkan pemilu tahun ini. Tapi tunggu dulu nih Syah. Tapi tunggu dulu. Karena masih ada suara dari para bapak ibu guru. Betul. Belum kita tampilkan di Betul. sini. Suara bapak ibu guru ini juga berdampak ya. Sangat Untuk berpengaruh. hasil akhirnya nanti seperti apa. Oke, mungkin untuk yang akumulasi dari guru, kita masih menunggu terlebih dahulu dari panitia. Betul. Mukanya udah pada tegang, udah pada kayak mulai. Iya ya. Kalau dari layar kita nih, ini muka-muka apa ya? Pasalonnya udah ada yang suaranya nih, alhamdulillah, ada yang alhamdulillah. Tapi siapapun yang menang, pastinya mereka adalah pemenangnya nggak sih, Syah? Karena mereka adalah yang terbaik dari terbaik. Betul. Dari terbaik. Betul banget. Jadi siapapun pemenangnya, nanti yang memimpin mereka akan harus bekerja sama satu sama lain. Walaupun juga ada 2 pasangan yang akan kalah, bukan berarti ya, Betul. pastinya dijadikan teman untuk bekerja sama untuk nanti jabatan 1 tahun kemudian. Betul, 1 tahun ke depannya. Jadi keluarga MPK OSIS nggak pernah bubar, nggak akan pernah bubar. Siapapun Betul. yang menang, kalian akan selalu menjadi keluarga MPK OSIS dan mengemban tanggung jawab selama 1 periode ke depan selama bersama-sama ya, Sama-sama. dan juga sama adik-adiknya nih, adik-adik kelas 10 dan 11 yang baru. Bagaimana kakak panitia? Oke, kakaknya masih gini-gini? Itu masih melambai-lambai. Kita belum siap untuk yang aku masih guru. Oke. Mungkin kalau kita coba sekarang kita yang tanya ke Anira mungkin ya. Ini ada yang raisan. Ya. Kita kepencet ya kayaknya ya. Oke, coba kita tanya ke Anira. Mungkin ke Anira pengalaman kalian 1 tahun yang lalu. Saat mengetahui bahwa Anira ini pemenang. Iya. Apa sih yang ada di benak Anira? Wah, ini kembali pertanyaan yang saya jumpai selama 1 tahun kemarin. Setelah saya diberi tanggung jawab, banyak orang yang bertanya, bagaimana perasaannya? Ini ada juga di Radar 74. Di Radar 74 pertanyaan ini juga ditanyakan. Ya. Mungkin yang udah nonton, yang udah mendengarkan Radar 74 tahu nih jawabannya apa sih sebenarnya perasaan saya setelah menang, setelah diberikan tanggung jawab menjadi ketua MPK. Yang pertama rasanya adalah bersyukur. Bersyukur sekali kepada Tuhan Yang Maha Esa karena diberi tanggung jawab sedemikian besar ya sebagai siswa. Alhamdulillah saya bersyukur dan senang, pastinya juga awalnya senang karena tanggung jawab kepada salah satu siswa. Kan jadi ketua MPK itu tuh nggak semuanya, ketua itu cuma 1. Alhamdulillah aku diberikan itu, jadi bersyukur, senang dan mulai gerasak-gerusuk nih karena nama MPK OSIS karena nama MPK OSIS itu ada di saya pionnya gitu kan, jadi ujung tombaknya antara komunikasi siswa dan pihak sekolah. Nah nggak kerasa 1 tahun udah berakhir, 1 tahun kita sudah mau memberikan tongkat estafetnya kepada adik-adik yang terpilih. Iya betul. Jadi besar harapannya adik-adik juga dapat melanjutkan tongkat estafet tersebut dengan baik, tanggung jawab, dan amanah. Nah kalau Syahca sendiri gimana sih perasaannya waktu itu 1 tahun yang lalu menjabat atau diumumkan sebagai ketua OSIS SMA Negeri 74 Jakarta? Kalau saya itu awalnya nggak berekspektasi tinggi karena saya tahu kalau lawan saya itu juga kompetitif seperti itu. Iya. Seperti itu. Dan di pasangan saya sendiri juga kompetitif. Jadi nggak kelihatan nih siapa nih yang bakal kepilih. Tapi ternyata alhamdulillahnya warga SMA Negeri 74 Jakarta ini mempercayakan kepada saya dan juga wakil saya untuk menjadi ketua dan wakil ketua OSIS. Betul. Pastinya rasa pertamanya bersyukur seperti kamu sama aja sama kayak Mira. Bersyukur dan saya senang awalnya. Betul. Jadi ketos nih. Jadi waketos nih. Rasa-rasa bangganya ada, tapi selama menjalaninya
bahwa pengalaman ini itu nggak bakal keulang. Betul banget. Dan pastinya banyak banget rintangan-rintangan yang sebelumnya nggak pernah kita hadapin di sini, dan awalnya pasti siap menjalani, dan alhamdulillahnya kita udah sampai sini. Jadi banyak banget pengalaman yang berharga untuk selanjutnya. Iya, benar banget. Kebetulan aku juga sama dia, alhamdulillah. Jadi dapat pengalaman organisasi di masa-masa SMA yang bisa jadi bekal nih. Nah, mungkin untuk adik-adik yang akan melanjutkan tongkat estafetnya, kita pesan adalah carilah pengalaman sebanyak-banyaknya, jalin relasi baik di dalam maupun di luar SMA Negeri 74 Jakarta sebanyak-banyaknya, karena itu sangat bermanfaat banget. Ya, ini adalah ruang kalian. Betul. Ruang kalian yang berekspresi, kembangkan, dan juga dimanfaatkan dengan baik. Oke, udah aman kakaknya sudah jempol. Jempol. Boleh kakak panitia di share screen hasilnya dari guru, yaitu silakan. Baik, hasil pemilu raya 2021 SMA Negeri 74 Jakarta dari guru, karyawan, dan juga staf. Untuk MPK 1 mendapatkan 18 suara, MPK 2 mendapatkan 22 suara, OSIS 1 mendapatkan 19 suara, OSIS 2 mendapatkan 21 suara. Bila kita lihat dari akumulasi ini, MPK 2 dan juga OSIS 2 yang memenangkan dari jawaban guru, karyawan, dan juga staf. Oke, kita langsung aja nih keseluruhannya ya. Suara keseluruhannya, siapa nih yang memenangkan ketua dan wakil MPK OSIS di periode selanjutnya? Boleh, kakak panitia? Ya. Ini dia hasil akumulasi seluruh warga SMA Negeri 74 Jakarta. MPK 1 mendapatkan 218 suara. MPK 2 mendapatkan 545 suara. OSIS 1 mendapatkan 530 suara dan OSIS 2 mendapatkan 232 suara. Mari kita beri tepuk tangan untuk para pasalon yang sudah menjalani demokrasi tahun ini. Ya, di sini kita terlihat jelas bahwa yang akan melanjutkan periode selanjutnya menjadi ketua dan wakil MPK OSIS yaitu pasangan calon MPK 2 dan OSIS 1 atas nama Fairuza Nurul Izati dan wakilnya Alena Damaris, dan dari OSIS 1 dengan ketua Raisa Aurelia dan juga wakil Muhammad Keiko Hari. Oke, selamat untuk para pemenang. Ya. Dan yang belum menang, jangan berkecil hati karena apapun hasilnya, sekali lagi kalian adalah pemenangnya, kalian adalah pion-pion dari MPK OSIS SMA Negeri 74 Jakarta. Baik. Kita mungkin mau mendengar sedikit. Iya, speech sedikit. Ya. 1-2 patah kata dari para pemenang. Mungkin dari MPK dulu. Boleh dari MPK dulu kepada Fairuza Nurul Izati, dipersilahkan. Ya Kak, maaf. Aku izin tanya, suaraku udah terdengar belum ya? Sudah. Boleh dilanjut? Ya, pertama-tama mungkin aku mau terima kasih ke semua warga 74 yang udah vote ke 8 pasalon. Kita semua udah kerja keras dari awal juga bareng-bareng. Terima kasih untuk Bapak Ibu Guru, semuanya panitia yang udah ngelancarin pemilu ini. Maaf ya, bingung saya. Kaget banget, sebenarnya nggak nyangka karena bisa banyak yang vote gini, karena aku tahu kita semua kerja kerasnya sama, capeknya sama, effortnya sama, jadi aku ngerasa semua orang deserve dapat spotnya mereka masing-masing. Dan aku mohon bantuannya buat semuanya biar bisa ngejalanin periode ini jadi lebih baik, dan semoga semuanya mendapat hasil yang terbaik. Dari aku mungkin segitu aja, Kak. Terima kasih. Oke, makasih Fairuza. Mungkin Alena mau menambahkan? Kepada Alena dipersilahkan. Baik, terima kasih Kamil dan Kak Syasha. Mungkin aku juga sepatah dua katanya sama juga kayak Izati. Terima kasih untuk Bapak Ibu Guru serta kakak dan teman-teman semua yang sudah mengikuti pemilu raya tahun ini dan juga sudah
mempercayakan saya dan Izati juga untuk memilih kami untuk berada di posisi ini. Semoga kami semua bisa bersama-sama untuk bisa lebih baik ke depannya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Alena dan Izati atas speech sepatah dua kata-katanya. Iya. Mungkin dari tadi itu kita belum terlalu melihat senyum dari para pemenang Masih ini. tegang ya. Mungkin masih shock, masih kayak beneran nih. Kita bisa relax dulu nih. Oke, mungkin kita lanjut. Sekarang kita mendengarkan satu kata-kata dari pemenang OSIS kepada Raisa Aurelia dan juga Muhammad Ki. Ada satu patah dua kata? Dipersilakan. Baik, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama pastinya terima kasih kepada semua pasangan calon yang udah terlibat di Pemilu Raya 2021. Dan terima kasih juga untuk seluruh warga 74 yang sudah menggunakan hak suaranya buat memilih calon ketua dan wakil ketua OSIS. Makasih juga yang udah mempercayakan tongkat estafet ini dari Kak Sasha bisa ke aku dan Keiko. Terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk panitia yang udah buat serangkaian pemilu raya ini. Aku sama Keiko di sini, semoga aku sama Keiko bisa selalu megang janji-janji kita. Pastinya kita akan megang janji-janji kita. Dan kita minta bantuannya untuk kesuksesan MPK OSIS. Pastinya kita juga butuh dari siswa-siswi maupun warga sekolah. Semoga bisa dibantu juga. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Raisa Aurelia. Mungkin selanjutnya dari Wakil Ketua OSIS. Belum ya? Belum resmi ya? Masih calon ya? Calon mungkin dari Muhammad Keiko Haryason. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya tentunya mau bilang terima kasih kepada kalian semua yang sudah memilih kita di pemilu raya tahun ini. Semoga kita bisa menepati janji-janji yang sudah kita buat. Semoga bisa sama-sama saling kerjasama. Ya, terima kasih pada intinya. Oke, kita sudah mendengar nih sepatah dua patah kata dari calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS periode 2021-2022. Mungkin rangkaian acara selanjutnya ada pesan dan juga selamat mungkin dari Bapak Sigit. Lagi? Ya, terima kasih. Oke, mungkin Bapak sekarang lagi berhalangan. Ada bapaknya. Ada bapak di sini. Mungkin bapak ingin menggantikan posisi kita berdua. Iya, boleh bapak. Terakhir penutupan bapak. Ini udah ketahuan pak pemenangnya. Sini pak, bapak boleh. Sini. Ya, bapak boleh sini. Oke. Ya. Baik. Masih ada. Oke. Kepada Bapak Sigit, dipersilakan. Iya. Kembali ke Pak Sigit lagi ya. Ya, yang pertama Bapak ucapkan selamat untuk Ketua MPK Fauza Nurul Izati dan Alena ya. Kalian sebagai pemenang ya. Bapak ucapkan selamat, jangan sombong. Kemudian program-program kalian yang sudah kalian rancang, yang sudah kalian presentasikan kepada kita semua, tolong dilaksanakan dengan baik ya. Kalian bisa bekerja sama dengan teman-teman yang lain ya. Sudah tidak ada kompetisi lagi di antara kedua paslon ya. Kalian merupakan satu tim ya. Kemudian kepada ketua OSIS dan wakil ketua OSIS yaitu Raisa dan Muhammad Keiko. Intinya Bapak ucapkan selamat. Semoga kalian dapat menjalankan tugas ya
tidak ringan ya tugas kalian sebagai pelajar ya. Tetap kalian ikuti, kemudian kalian patuhi sehingga tugas kalian sebagai pelajar tidak tertinggal. Samping itu juga kalian tetap menjalankan tugas sebagai ketua dan wakil ketua OSIS ya dengan program-programnya. Ya, Bapak harap seluruh pengurus MPK dan OSIS tidak ada yang bermasalah dengan nilai mata pelajaran. Ya, jadi kalau misalkan ada yang tertinggal, tugasnya nanti bisa dievaluasi sama pembina. Itu ya, Bapak ucapkan selamat dan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir pada penghitungan pemilu raya tahun 2021. Ini semoga SMA Negeri 74 Jakarta lebih maju lagi di kepemimpinan Pak Riza dan Raisa. Ya. Terima kasih dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sigit atas closingannya, closingan dalam salam penutup dalam penghitungan suara pada hari ini. Mungkin kayaknya udah waktunya kita pamit nih, Sya. Aduh, kok dalam ya? belum pamit meninggalkan jabatan kok belum. Pamit dari Zoom. Pamit dari Zoom. Nah, buat para pasangan yang terpilih siap-siap nih. Speech pertamanya. Oke. Di saat sertijab nanti. Betul. Karena speech pertama itu pastinya bakal dikenang untuk mungkin selamanya ya. Iya. Karena itu pertama kali kita speech atau pidato di depan staf, guru, dan juga dari keluarga MPK OSIS dan juga untuk seluruh warga SMA Negeri 74 Jakarta. Dipastikan disiapkan. Betul, bakal jadi perbandingan, Syah. Speech pertama sama speech akhir jabatan. Betul. Wah, nanti jadi bisa jadi pembelajaran ya. Mungkin ada perubahan-perubahan yang lebih baik dari tahun ke depannya, dari tahun sebelumnya. Oke. Ya, itu aja rangkaian kegiatan penghitungan suara pada hari ini, tanggal 19 November 2021. Saya Anira Media Skardi dan rekan saya dan saya Harsha Praweski sekali lagi mengucapkan selamat kepada para pasangan yang sudah menang. Dan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada hadirin untuk meninggalkan Zoom meetingnya. Terima kasih kepada hadirin yang sudah meluangkan waktunya